Baik, kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini. Kita akan lihat yang namanya inverse perbandingan trigonometri. Inverse kita tahu ini adalah kebalikan ya, kebalikan dari sesuatu gitu. Kayak kemarin inverse fungsi gitu kan. Nah sekarang kita lihat inverse perbandingan trigonometri. Ini misalnya gini, misalkan inverse itu sama kayak kemarin dia ada lambangnya, misalnya ada sin, kemudian ada tanda nih pangkat negatif 1 misalnya dari setengah gitu kan. Ini artinya sin berapa yang hasilnya setengah gitu. Sin yang hasilnya setengah kita tahu berapa nih, karena ini positif ada 30 derajat dan seterusnya kayak gitu. Atau misalnya cos ini kan setengah akar 2 gitu. Ini berapa nih kira-kira? Ini artinya cos berapa derajat yang hasilnya adalah setengah akar 2 gitu. Kalau dia positif berapa nih? Jadi 45 derajat gitu. Ini artinya bacanya inverse dari sin setengah gitu, atau sin inverse setengah itu berapa? 30. Kemudian ini ada lagi inverse dari cos setengah akar 2 atau cos inverse setengah akar 2 berapa? 45 derajat dan seterusnya gitu. Kira-kira begitu. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya yang melibatkan inverse atau kebalikan dari perbandingan trigonometri ini. Kita lihat yang nomor 1. Oke, sekarang kita punya contoh soal ini. Ini ada sin, di dalam kurung ada cos inverse dari negatif setengah akar 2. Nah, sekarang kita lihat sinnya, nanti kita lihat belakangan. Kita lihat dulu yang di dalam kurung. Sini ada cos inverse negatif setengah akar 2. Cos yang hasilnya setengah akar 2 itu berapa kira-kira? Kalau kita lihat yang positif ya, yang positif yang dikuadran 1. Cos yang hasilnya setengah akar 2 itu berapa? 45 derajat. Ya. Cos 45 derajat ini sama dengan setengah akar 2. Positif dia. Kita tahu bahwa cos itu yang positif cuma di kuadran 1 sama kuadran 4 yang positif. Nah, sekarang karena di sini negatif. Nah, kita lihat di sini kuadran 2 dia negatif, kuadran 3 juga negatif untuk nilai cos. Sekarang maka tinggal kita kurangkan saja. Kalau di sini kuadran 2 ini berapa nih? 180. Oke, tinggal kita kurangkan dengan 45. Ya, 45 derajat. Artinya 180 dikurang 45 derajat. Ini hasilnya 135 derajat. Kenapa 135? Karena cos 135 negatif setengah akar 2. Nah, jadi yang dalam kurung ini bisa kita ganti dengan yang ini, 135 derajat. Jadi ini jadi apa nih? Sin ini bisa diganti dengan 135 derajat. Sekarang tinggal kita cari sin 135 derajat. Sin 135 derajat ini di kuadran 2. Ya. Sin 135 derajat ini di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 sin ini positif, sini positif, sini positif. Sin 135 sama kayak tadi. 135 berapa? 90 ditambah 45 derajat. Sekarang sin 45 berapa? Sin 45 adalah setengah akar 2. Jadi ini hasilnya berapa? Setengah akar 2. Itu. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Di sini ada cos, di dalamnya ada sin inverse negatif setengah akar 3. Ya, kita mau cari dulu yang di dalam ini, baru nanti yang di luar. Sekarang kita lihat yang ini, sin inverse atau inverse dari sin negatif setengah akar 3. Ini sama dengan berapa derajat kira-kira? Sekarang lihat sin, kita lihat nih, karena di sini setengah akar 3, kita lihat dulu yang positifnya berapa nih kira-kira nilai sin yang positif dari setengah akar 3. Kira-kira setengah akar 3. Nah, ini sin berapa nih kira-kira yang hasilnya setengah akar 3? Kalau yang positif itu kita tahu sin 60 derajat, hasilnya setengah akar 3 gitu. Sekarang kalau kita kembali ke kuadran, ya, sin itu yang positif cuma di kuadran 1 sama di kuadran 2 dia positif ya. Sementara kuadran 3 dia negatif, kuadran 4 juga sama negatif. Nah, karena dia yang di sini adalah negatif,
maka dia di kuadran 3 nih, kuadran 3. Jadi tinggal ditambah 180. Ini artinya ditambah dengan 60 derajat. Jadi hasilnya berapa? Jadi 240 derajat. Nah, jadi sin yang inverse dari sin negatif setengah akar 3 itu di kuadran 3 hasilnya ada 240. Maka yang ini bisa kita ganti dengan 240 derajat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena di sini ada cos ya. Maka ini artinya cos dari yang ini tadi hasilnya 240 derajat. Nah, 240 derajat ini dia di kuadran 3. Di kuadran 3. Nah, ini kan artinya cos 240 ini sama aja dengan cos 180 ditambah dengan 60 derajat. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, ini kan artinya sama dengan cos 60 derajat. Nah, cos 60 ini berapa? Cos 60 ini adalah setengah. Karena dia letaknya di kuadran 3, di kuadran 3 itu kan yang positif cuman tangan, yang lainnya negatif, maka di sini negatif setengah. Nah, jadi hasil dari ini cos di dalamnya adalah inverse dari sin setengah negatif setengah akar 3. Ini hasilnya adalah negatif setengah. Nah.